ngomongin modeling, habis itu graphical solution, terus simplex W yang simple dan juga simplex W yang big M method sama two phase method, terus terakhir duality. Untuk itu mungkin bisa teman-teman dari slide lain bisa perkenalan. Semua kenalin gue Adit dari TI 21 dan gue nanti yang bakal ngajarin modeling ke kalian. Salam kenal semua. Mungkin boleh dilanjut sama Kansa. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Kansa dari PI 21. Salam kenal. Halo semuanya, kenalin gue Aisyah dari PI 21 bakalan bantuin kalian ngajarin soal simplex method. Salam kenal. Halo semuanya, kenalin gue Rashid dari TI 21 dan gue akan ngajarin Big M dan Two Face Method. Salam kenal. Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Hilwa. Gue dari TI 21. Di sini gue bakal bantu ngajarin yang duality. Salam kenal semuanya. Oke, thank you teman-teman dari Aslab Science. Mungkin sekarang kita bisa mulai aja ya. Boleh Fiona di-share screen PPT-nya. Nanti teknisnya setelah kita pemaparan bisa ada sesi Q&A ya dari kalian kalau ada yang mau nanya. Oke, kalau kayak gitu gue yang mulai dulu ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman PI dan TI berarti di sini ya. Sekali lagi kami dari Aslab Science ingin membantu kalian sedikit nih dalam memahami mata kuliah programa linear. Ya, gitu. Oke, mungkin boleh dilanjut, Fiona. Oke, pertama yang akan kita bahas itu adalah modeling. So, modeling itu adalah langkah pertama in solving a linear programming, tapi ini juga menjadi langkah terpenting karena apapun algoritma yang kalian pakai nanti, kalau misalkan dari modelnya aja udah salah, outputnya pasti bakal salah, begitu. Nah, in short, modeling itu bisa didefinisikan sebagai perubahan bentuk soal dari yang awalnya real practical problem menjadi suatu permasalahan matematika. Begitu. By the next. Nah, dalam menyusun modeling program linear itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu decision variable, objective function, dan juga constraint. Decision variable itu adalah variabel yang akan menjadi dasar dari perhitungan permasalahan. Dan ini biasanya diekspresikan dalam bentuk X1 dan X2. Contohnya, X1 itu adalah jumlah dari produk yang diproduksi per week-nya. Sedangkan X2 adalah total profit per week dari membeli produk itu. Nah, kalau misalnya kedua, objective function, itu adalah sebuah fungsi yang mendefinisikan solusi yang optimal. Dan dia tersedia dalam dua bentuk, yaitu yang pertama adalah maximize, ini biasanya contohnya adalah soal revenue atau profit, dan yang kedua adalah minimize, atau kalau misalkan dia membahas tentang cost. Gitu. Nah, itu contoh bentuknya di bawah. Ya, misalkan max Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Dan yang terakhir adalah constraint, di mana dalam suatu kasus real practical problem itu pasti akan ada suatu kelangkaan atau suatu batas gitu di kasusnya. Nah, dalam membuat constraint ini jelas dia harus dalam bentuk linear dan dia memiliki operator sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, contohnya adalah di bawah ini. Kayak misalkan X1 kurang dari sama dengan 4. Di sini gue ngambilnya contoh dari yang maximize, maka dia kurang dari sama dengan semua. Dan itu yang paling bawah, itu gue bold, itu disebut dengan non-negativity, dan ini harus selalu masuk ke dalam constraint kalian. So, despite apapun constraint kalian masuk, ini harus ada. Gitu. Boleh di next? Fiona, boleh di next? Oke, nah next up ini adalah ngebahas tentang gimana sih kita bisa menyusun model lengkap LP. Yang pertama tadi, kalian harus bisa mendefinisikan decision variable-nya. Setelah decision variable itu udah ada, baru kalian tentuin dulu objective function-nya. Sebenarnya apa yang dicari dari soal ini. Nah, baru terakhir, constraint-constraint-nya kalian masukin. Dari soal-soal itu ada kelangkaan-kelangkaan, ada pembatas-pembatasnya, itu baru kalian masuk-masukin.
Nah, maka akan terbentuk sebuah model lengkap. Nah, ini yang di bawah ini adalah normnya apa yang gue bakal tulis kalau di ujiannya. Jadi pertama gue bakal define-nya model utamanya. Cuma memang akan pasti kalian harus define decision variable-nya. Nah, model utamanya bakal consist of ini, yang tadi max z sama dengan 3x plus 1 tambah max 2, itu berarti dia objective function-nya. Baru selanjutnya dia S titik T titik ini juga harus ditulis ya, karena itu adalah abbreviation dari kalimat subjected to. Buat ngejelasin bahwa oke, ini tuh permasalahan ini disubjekkan ke konsen-konsen berikut gitu. Oke, gue rasa itu buat penjelasan sedikit terkait modeling. Kita bisa langsung loncat aja ke soalnya yang pertama. Sip. Nah, jadi mungkin gue di sini bakal ngasih waktu sedikit lah ya, kayak say berapa? 30 detik buat kalian mahamin soalnya. Jadi di sini kalau gue bantu walkthrough, ada sebuah company garment yang dia itu pingin apa namanya menentukan weekly production yang paling optimal gitu. Nah, dia punya 2 jenis garment, yaitu shirts and blouses, dan dia juga punya beberapa aktivitas di dalamnya, yaitu cutting, sewing, and packaging. Nah, di tabel ini udah dijelasin juga menit-menit yang diperlukan dan unit profit juga dari setiap garment yang ada. Nah, tambahan informasi yang penting juga di sini adalah the factory works 1 8-hour shift 5 days a week. Berarti mereka kerja 5 hari per minggu. Dalam 1 harinya mereka kerja 8 jam. Gitu. Oke, gue rasa itu udah cukup ya buat memahami. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini mau sambil ngitung bareng juga, atau buat bareng juga modelnya bisa di SS soalnya. Kita bisa lanjut ke solving ya. By the next, Fiona. Nah, pertama, kayak yang gue bilang tadi, pertama kita harus definisikan dulu decision variable-nya. Yaitu yang pertama adalah X1, garment pertama, yaitu shirts produced per week. Dan yang kedua, X2, blouses produced per week. Gitu. Nah, yang kedua, kita lanjutkan ke objective function. Nah, karena dia bahas tentang profit, berarti dia masuk ke soal maximize. Gitu. Dan kita bisa dapat profit ini dari unit profit. Maka profit obtainnya didapat dengan 8x1 ditambah 12x2. Nah, ini didapat dengan mengalihkan unit profit dari masing-masing garment tadi ke apa namanya? Ke decision variable-nya. Karena tadi unit profitnya shirts itu 8, maka dia 8x1. Karena yang blouses itu 12, maka dia x2. 12x2 gitu. Nah, selanjutnya kita baru mendefinisikan constraint-nya gitu. Nah, constraint-nya kita punya waktu cutting, waktu sewing, dan waktu packaging. Nah, buat constraint ini, kita bakal gabungin apa namanya kedua decision variable, yaitu X1 dan X2, di mana dia ada waktu cutting, waktu sewing, dan packaging. Ini quite straightforward sebenarnya, lumayan simple, yaitu berarti yang tadi waktu cutting di X1 berapa, ditambah dengan waktu cutting di X2, gitu. Waktu cutting shirts berapa dan waktu blouses berapa, dan itu dilakukan buat hal yang sama buat sewing dan juga packaging. Nah, baru di akhirnya kita akan dapat model akhir dengan objective functionnya max z sama dengan 8x1 ditambah 12x2 subjected to 20x1 ditambah 60x2 kurang dari sama dengan. Nah, mungkin untuk remind lagi teman-teman di sini, mungkin udah pernah dengar juga selama perkuliahan, kalau misalkan dia soalnya maximize, berarti most of the time ya, gue belum pernah ketemu case-nya. Most of the time, constraint-nya akan selalu kurang dari sama dengan kalau soalnya maximize. Kalau misalkan soalnya minimize, berarti constraint-nya akan menjadi lebih dari sama dengan. Begitu, buat ingat-ingatnya. Rule of thumb-nya begitu biasanya. Nah, lanjut ke constraint-nya. Buat yang pertama berarti 20x1 ditambah 60x2 kurang dari sama dengan 60.000. Iya 60.000. Nah, itu didapat dengan pertama tadi kan apa namanya? Dia kerja itu 5 hari 5 hari per week ya. 5 hari per week dan juga 8 hari per day. Gimana sih? 8 jam per day, sorry. Ya, gitu. Nah, habis itu kenapa dia dikali 25? Sebenarnya.
Nah, kenapa dia dikali 25? Itu dimasukkan karena di soal tadi ada jumlah worker kalau kalian ngelihat. Jadi kita di sini soal apa namanya constraint-nya yang pertama menjadi waktu cutting kurang dari sama dengan worker yang ada dikalikan dengan 60 karena itu masih dalam menit. Dikalikan 60 itu menjadi jam worker apa namanya worker per jam kan. Baru dikali 40 karena dalam satu minggu ada 5 hari, dalam satu hari ada 8 jam. Begitu. Dan itu kita lakukan hal yang sama buat swing dan packaging. Dan yang paling bawah jangan lupa juga kita masukin non-negativity constraint. Begitu. Oke, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya harusnya. Sudah tadi ada delay sebentar. Nah, buat selanjutnya gue akan bahas tentang soal apa namanya soal minimize gitu. Gue kasih waktu sama sekitar 30 detik ya buat memahamin soalnya. Jadi gue bantu walkthrough juga. Di sini kita punya orang yang ingin membeli 2 brand buat apa namanya? 2 pakan buat ayam gitu. Nah, setiap pakan itu mengandung 3 ingredients which are protein, vitamin, and iron. Nah, brand A itu harganya 0.02 per pound, whereas brand B costs 0.03 per pound. Nah, apa yang diminta dari soalnya adalah range owner ingin tahu would like the lowest cost diet yang bisa meets minimum monthly intake requirement for each nutritional ingredients. Gitu. Nah, di sini kita punya data-datanya. Kalau misalkan dari tabel-tabel ini bisa dilihat yang brand A di situ ada komposisi of each pounds of feed itu dalam satuan ounce, itu ada brand A dan brand B, dan angka-angka di dalamnya itu berarti apa namanya seberapa besar komposisinya gitu. Nah, yang paling kanan adalah minimum monthly requirement per turkey gitu. Jadi karena bahasa minimum udah jelas berarti dia minimize gitu. Ya. Oke, gue rasa kayak udah cukup buat memahamin soalnya. By the next, Fiona. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Kurang lebih sama banget lah kayak yang gue bilang tadi. Pertama kita harus definisikan dulu decision variable-nya. Di sini kita punya X1 yaitu number of pounds buat brand A feed dan X2 number of pounds buat yang B gitu. Kenapa number of pounds? Karena yang diminta adalah ini kan monthly intake requirement gitu. Nah, karena kita ingin selanjutnya kita lanjut ke objective function. Karena kita ingin meminimalisasi biaya maka minimize. Nah, maka cost-nya itu adalah 2x1 ditambah 3x2. Nah, itu didapat dari mana? Kayak tadi kan, brand A-Fit-nya itu 0,02 dolar per pound dan B-nya 0,03. Maka biar nggak pecahan dan ribet, ini kita tulis aja dalam bilangan apa namanya? Bilangan utuh, tapi harus diingat bahwa itu dalam satuan cents gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke definisi constraint. Nah, ini juga cukup mudah sebenarnya sesuai kayak yang tadi, angka apa yang ada di dalam. Berarti kalau protein brand A itu dia 5x1, buat yang brand B dia 10. Nah, dia lebih dari sama dengan 90. Kenapa lebih dari sama dengan 90? Karena dia minimum monthly requirement per turkey-nya itu adalah 90 buat protein. Gitu. Nah, same thing goes on buat yang vitamin constraint dan juga iron constraint. Maka kalau misalnya kita gabungin jadi satu, kita punya objective functionnya di sini, min Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Feel free buat nambahin dalam kurung instance ya, karena nanti kan dosen baca ini satuannya berapa ya berarti akhirannya gitu. Nah, baru kita subject itu constraint-constraint kita masukin semuanya. Nah, di sini kenapa X2-nya nggak masuk buat yang constraint ketiga? Karena di soal tadi kan iron buat yang brand B-nya itu kan 0 ya. Jadi kita nggak masukin di sini. Gitu. Nah, jangan lupa juga, friendly reminder banget, jangan lupa buat masukin non-negativity constraint. Oke, I think that's all buat modeling. Boleh dilanjut ke selanjutnya. Thank you all. Oke, mungkin Fiona boleh next slide. Jadi kan tadi Adit udah sempat jelasin ya, mathematical model in a simple way. Nah sekarang, as you all know juga, we have several ways to solve mathematical model atau linear programming. Salah satunya adalah
dengan graphical solution. Nah, graphical solution itu benefitsnya apa sih? Dia bisa ngebantu kita untuk visualize eh, apa namanya formula-formula atau model yang ada di dalam case yang kita dapat. Nah, untuk graphical solution sendiri bakal ada 4 kasus. Yang pertama itu di case 1 itu udah ada gambarnya juga di bawah. Itu adalah saat dimana cuma ada satu optimal solution. Terus yang kedua itu adalah ketika kita dapat beberapa optimal solutions. Terus yang ketiga itu ketika nggak ada visible solution dari mathematical model yang ada. Dan yang keempat itu nggak ada batas dari linear programmingnya. Nah, boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Mungkin aku bakal kasih contoh soal yang theoretical dulu untuk pertama. Jadi di soal ini kalian diminta untuk menjelaskan what is visible region, visible solution, sama optimum solution. Terus juga kalian diminta untuk membuat contoh gitu. Nah, sebenarnya soal seperti ini tuh sering diberikan gitu, karena tahun lalu juga aku dapat soal ini. Jadi penting banget buat kalian untuk memahami teorinya. Nah, bedanya apa sih dari visible region, visible solution, sama optimum solution? Nah, kalau visible region sendiri itu adalah daerah. Karena kan region ya. Region berarti daerah dari formula-formula yang membatasi graf tersebut. Terus juga yang kedua itu ada visible solution. Visible solution itu lebih ke points-nya. Jadi kan di sini kalian bisa lihat, mungkin aku izin annotate dulu. Oke, jadi di sini kalian lihat di sini ada 4 points. Nah, ini adalah yang disebut sebagai visible solution. Nah, terus kalau optimal solution itu apa? Optimal solution itu satu titik yang menjadi jawaban dari objective function kita. Misalnya di sini kan diminta untuk, misalnya nih aku ngasih contoh soal maximize. Berarti optimal solutionnya itu adalah yang bisa memenuhi maximize dari si nilai z-nya sendiri. Nah, terus yang kedua itu kita diminta untuk provide an example. Jadi di sini aku bikin contoh soal, misalnya kayak kita diminta untuk maximize Z sama dengan 3x tambah 4y dengan subject to this equations. Yang pertama kalian harus lakuin adalah plot the constraint. Jadi, oh my God, sorry. Ya, pokoknya plot the constraint. Jadi, semua constraint yang udah ada di sini, kalian plot ke dalam sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Terus, kalian setelah melakukan plotting, kalian bisa mengarsir daerah-daerah yang visible. Contohnya ini X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Kalian bikin titiknya 0,6, terus berarti kurang dari, berarti dia ke bawah gitu. Terus, dan kalian masukin semua equation-nya, dan jangan lupa tadi non-negative constraint-nya kalian masukin juga. Oke, mungkin boleh di next slide. Nah, sebenarnya di sini tuh aku bikin, tadinya aku pengen kayak interaktif dikit gitu loh sama kalian, tapi ternyata materinya udah dikasih juga ke kalian, jadi kalian bisa lihat jawabannya. But anyway, jadi kita dikasih case nih. Misalnya ada PT Favivo, dia PT perusahaan baju gitu. Dia bikin baju sama hoodie, bikin kaos sama hoodie. Nah, terus dia pakai 2 mesin, M1 sama M2. Terus dapat juga informasi kalau perusahaan ini punya 60 jam untuk mesin M1 dan juga 48 jam untuk mesin M2 yang bisa digunakan per minggunya. Terus diketahui juga bahwa satu kaos atau X, kan shirts itu X, dia butuh 2 jam untuk diproduksi menggunakan mesin M1 dan juga 1 jam jika diproduksi dengan mesin M2. Terus kalau untuk hoodie-nya sendiri, dia 1 jam di mesin M1 dan 2 jam di mesin M2. Diketahui juga dari soal kalau keuntungan dari tiap kaos dan juga hoodie-nya itu adalah 300.000 dan juga 500.000. Terus diminta untuk menjawab berapa banyak sih kaos dan juga hoodie yang harus diproduksi supaya weekly profit-nya si PT Favivo ini paling tinggi gitu. Terus boleh next slide. Seperti yang tadi udah jelasin juga di slide sebelumnya, yang pertama kalian harus lakuin adalah tentukan dulu objective function sama constraint-nya apa aja. Di sini kan diminta untuk maximize. Oke, ya udah, maximize. Terus kalian masukin 300 ini adalah cost-nya. Jadi 300x karena x itu adalah shirts, kita masukin, terus kita masukin si cost-nya shirts. Terus ditambah 500y, 500 itu cost-nya si hoodie.
Terus kalian masukin semua constraint-nya dan jangan lupa untuk non-negativity constraint. Kenapa harus ada non-negativity constraint? Karena kita ngomongin profit kan. Jadi nggak mungkin profit itu minus. Terus yang kedua, kalian plot the constraints into the coordinate plane. Jadi semua constraint ini, 4 constraint yang ada di sini, kalian masukin ke dalam sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, titik-titik pertemuan ini, kalau manual kalian nggak akan bisa nemuin langsung, apalagi di sini. Jadi, kalian harus bikin persamaan antara dua garis yang intersect each other. Jadi, garis ini sama garis ini kalian harus bikin persamaan. Baru yang ketiga, setelah kalian plot the constraints, kalian udah nemuin juga nih titik-titik yang jadi visible solution-nya. Dari situ kalian masukin ke dalam objective function-nya. Nah, di sini karena kita diminta untuk maximize, jadi yang mendapatkan profit paling tinggi itu adalah jika kita memproduksi 24 kaos dan juga 12 hoodie per minggunya. Gitu. Oke. Oke, boleh ya. Oke. Yang kedua itu, contoh yang ketiga, ini sebenarnya mirip-mirip juga. Cuman bedanya di sini ada beberapa cost nih, kalian kalau lihat. Jadi ada cost per liter dari soda, terus cost per liternya tuh ada raw material sama labor and overhead. Terus buat jusnya juga sama, ada raw material sama labor and overhead. Terus dikasih tahu kalau misalnya kita mau memenuhi permintaan market, minimal si perusahaan itu harus bikin 500 liter dari soda dan juga 300 liter dari jus. Tapi ada constraint-nya juga. Ternyata dia punya limit 800 labor hours available dan juga 600 jam untuk uh, produksi dari raw materials-nya. Ya, sorry. Jadi pertanyaannya adalah gimana sih berapa liter yang harus diproduksi sama Minum Yo untuk minimize cost produksi mereka, tapi bisa juga memenuhi demand yang tadi minimal 500 liter ini. Nah, oke, boleh di next. Oke. Jadi karena kita diminta untuk minimize, jadi kita masukin cost minimize, jadi kita masukin total cost dari keduanya. Jadi 0,5 ditambah 0,2 itu 0,7, terus 0,8 ditambah 0,1 jadi 0,9. X-nya itu soda dan Y-nya itu adalah jus. Terus kita masukin juga constraint-constraint yang ada kayak tadi material constraint-nya raw material untuk soda tuh 0,5, terus buat jus itu 0,8, jadi kita masukin. Dan kita cocokin sama maximum hours available yaitu 600 gitu. Terus labor constraint-nya juga. Terus jangan lupa buat masukin constraint ini. Kita harus produksi minimal 500 sama 300. Jadi itu dimasukin dengan tanda lebih besar sama dengan karena kita harus bikin minimal banget. Jadi kita harus ya setidaknya 500 atau lebih dari 500 kayak gitu. Boleh di next lagi? Nah, setelah kita menentukan nih apa aja sih objective function dan juga constraint yang harus kita penuhi dan harus kita plot, terus kita pindahin constraint yang udah kita buat ke dalam grafnya. Itu juga didapat poin-poin yang sebenarnya nggak bisa ditemukan langsung, tapi kalau kalian nanti hitung pas ujian itu bisa mencari persamaan dari kedua constraint atau garis yang melewati sumbu tersebut. Nanti ditemukan X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Terus setelah kita plot the constraint, kita harus cari optimum solution-nya dong. Nah, cara-cara optimum solution-nya kita masukin semua visible solution atau titik-titik ini ke dalam perhitungan minimize Z sama dengan 0,7x tambah 0,9y. Boleh di next? Nah, karena kita diminta untuk minimize, kita cari yang cost-nya paling kecil. Di sini aku dapat cost yang paling kecil adalah yang poin 500, X-nya 500 dan Y-nya 300. Artinya, kita harus supaya cost dari si Minum Yo ini kecil, tapi tetap memenuhi demand dari market, Minum Yo harus produce 500 liter of soda dan juga 300 liter dari jusnya sendiri. Kayak gitu. Oke. Oke, mungkin itu aja dari graphical solution. Selanjutnya bakal ada metode-metode lain untuk menyelesaikan linear programming. Thank you.
Oke, gue dari sini ngelanjutin Kansa. Kalau tadi udah dijelasin sama Adit mengenai modeling dan sama Kansa mengenai graphical solution, di sini gue akan jelasin simplex method sebagai salah satu metode untuk memecahkan masalah program linear dengan menggunakan select variable, tableau, dan pivot variables untuk mencari solusi optimal dari sebuah permasalahan. Bisa next slide. Jadi gimana sih cara menyelesaikan permasalahan menggunakan si simplex table ini? Coba kita take a look at a case atau sebuah soal di next slide. Di mana suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi, yang diproses melalui dua bagian fungsi, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitannya tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesannya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan juga 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Selanjutnya, laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Pertanyaannya, berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Bisa next slide. Oke, buat nyelesain permasalahan ini, pertama kita bisa tentukan variabel output, di mana variabel ini merupakan hasil akhir dari permasalahan yang dipecahkan. Di mana dalam masalah ini, variabelnya ada X1 yaitu jumlah meja yang dihasilkan, dan X2 yaitu jumlah kursi yang dihasilkan. Lalu untuk memudahkan tahap modeling yang udah dijelasin sama Adi tadi, kita bisa translasikan data yang terdapat di soal dalam bentuk tabel dengan spesifikasi proses, waktu yang dibutuhkan per unit, laba, dan juga total jam kerja yang tersedia sesuai kondisi yang terdapat di soal. Bisa next slide. Berikutnya, kita tentukan fungsi objektif di mana objektif dari permasalahan ini adalah untuk memaksimalkan produksi, maka hasil fungsi linearnya adalah jumlah masing-masing laba dikalikan dengan variabel atau 80.000 X1 ditambah dengan 60.000 X2. Berikut dengan kendala-kendala atau constraints-nya, di mana jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap operasi harus kurang dari sama dengan total jumlah jam yang tersedia. Nah, menghasilkan ekuasi 4x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 60, dan 2x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 48 sesuai dengan tabel translasi yang udah kita buat di slide sebelumnya. Di mana semua variabel ini harus lebih besar sama dengan 0, menghasilkan ekuasi x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian sampai tahap ini sebenarnya udah dijelasin ya tadi di bagian tahap modeling. Cuman bedanya kalau misalkan untuk menyelesaikan dengan metode simplex method, kita akan mengubah fungsi objektif dan kendala yang udah ditemuin ini dalam bentuk standar. Dengan memindahkan objektif ke ruas kiri, maka ekuasinya menjadi Z min 80.000 X1 tambah 60.000 X2 sama dengan 0, dan menambahkan select variable pada constraints-nya menjadi 4x1 tambah 2x2 tambah S1 atau select variable 1 sama dengan 60, dan juga 2x1 tambah 4x2 tambah S2 atau select variable 2 sama dengan 48, di mana semua variabel dan select variabel jumlahnya harus lebih dari sama dengan 0, menghasilkan ekuasi x1, x2, x3, S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Bisa next slide. Nah, selanjutnya kita masukkan hasil fungsi standar ke dalam tabel simplex sebagai berikut, di mana kita masukkan masing-masing nilai sesuai konstanta pada fungsi standar seperti contohnya ini. Di yang tabel pertama, kenapa ini 1? Karena konstanta Z ekuasi model standar kita tadi 1 dan berikutnya. Nah, kita isi sesuai dengan konstanta-konstantanya. Dan selanjutnya, kalau kan udah keisi semua, selanjutnya kita pilih nilai Z yang paling kecil dari semua ini. Yang paling kecil di row Z ini, kita pilih yang paling kecil, yang dalam kasus ini, yang paling kecil itu ada min 8. Dan kita blok kolom pada min 8 tersebut. Jadi kita blok kolom yang ini. Gitu. Selanjutnya, kita tentukan ratio dari tiap row dalam tabel simplex dengan membagi hasil solusi
dan kolom yang kita blok. Jadi contohnya di sini kan rasionya 15. 15 itu hasil dari mana? 15 itu hasil dari 60 dibagi dengan 4. Jadi 15. 24 hasil dari mana? 24 itu hasil dari 48 dibagi dengan 2 hasilnya 24. Kayak gitu. Selanjutnya, setelah kita tentuin rasionya, kita tentukan nilai paling minimum dari rasio yang ditentukan tanpa melihat nilai min. Jadi kalau misalkan hasil rasio yang ada di sebelah kanan ini min, kita anggur. Terus dari hasil yang positif yang kita dapat itu, kita pilih yang paling minimum. Yang dalam case ini adalah kalau 24 dibanding 15, kan yang paling minimum 15. Jadi kita pilih 15 dan kita blok row yang ada di 15 seperti ini. Oke, nah simpangan dari row dan column yang udah kita blok itu namanya pivot value. Sedangkan row sama column yang kita blok ini namanya pivot row sama pivot column. Kayak gitu. Lalu kita buat tabel atau iterasi kedua dari penyelesaian tabel yang di bawah, di mana pada row yang telah kita blok, yaitu row 15 ini yang telah kita blok, bagi semua nilainya dengan nilai pivot value yang ada di sini. Jadi misalnya pada pada sel solusi. Kenapa ini nilainya 15? Karena ini 15 itu jumlah dari 60 dibagi dengan 4. Jadi semua nilai yang ada di sini dibagi dengan pivot value, termasuk dengan pivot value itu sendiri bakalan dibagi dengan pivot value. Makanya di sini, kenapa ini jumlahnya 1? Itu karena 4 dibagi 4 sama dengan 1. Seperti itu. Terus untuk sel-sel yang lain gimana nih? Yang selain ada yang di row tadi. Nah, untuk sel lain, selain pada row yang telah ditentukan, kita dapat mengisi masing-masing sel dengan mengurangi angka detail tersebut pada tabel sebelumnya. Mungkin kita ambil contoh aja yang min 6. Jadi, yang di sebelah sini tuh kita isi apa ya? Kita isi dengan min 6 dikurang dengan perkalian antara min 8 dengan 0,5. Jadi, mengurangi angka di sel tersebut pada tabel sebelumnya dengan perkalian dari sel blok, yaitu min 8 pada row tersebut, dan sel terisi pada tabel baru pada kolom yang sama. Yang sudah terisi kan di sini 0,5. Jadi dengan mengalikan min 8 kali 0,5. Atau setengah. Maaf kalau nggak kelihatan. Tapi hasilnya kalau min 8 kali setengah min 4, jadi min 6 tambah 4, hasilnya min 2 ada di sini. Kayak gitu. Dan kalian lakukan hal yang sama pada sel-sel lain-lainnya. Tuh. Setelah itu, boleh di next slide. Setelah dilakukan pada sel-sel semuanya, kita bakalan ngelakuin iterasi yang jadi setelah kita isi semuanya, sel-selnya dan row-nya udah terpenuhi semua dengan metode yang tadi udah dijelasin, kita lihat Z-nya. Kira-kira di nilai Z itu masih ada yang min nggak ya? Kalau misalkan masih ada yang min, kita lanjutkan lagi ke iterasi kedua dengan melakukan hal yang sama. Tapi apabila nilai Z di situ udah tidak ada yang min seperti tabel ini, maka solusi udah optimum. Lalu apabila nilai Z udah positif semua atau solusi sudah optimum, kita melihat nilai 1 dan solusi pada tabel simplex seperti pada persoalan ini. Maka dari solusi persoalan ini nilai X1 sama dengan 12, nilai X2 sama dengan 6, dan juga nilai Z sama dengan 132. Nah, kenapa di sini hasilnya 1.320.000? Karena sebenarnya pada soal tadi kan boleh di back dulu nggak 2 slide. Nah, pada soal tadi kan sebenarnya 80.000 X1 tambah 60.000 X2. Coba next slide. Tapi di sini uh, caranya min 6 itu for the sake simplicity. Jadi kan boleh next.
Boleh next slide. Boleh next lagi. Oke, ini sebenarnya ada contoh soal yang kedua mengenai simplex method, di mana aim dari soal ini adalah untuk mencari jumlah lemari dan sofa yang optimal dihasilkan. Sebenarnya bentuknya mirip-mirip dengan soal yang sebelumnya. Jadi boleh kita run through dulu solusinya, next slide. Oke, dan step-step pengerjaannya juga masih sama, di mana yang pertama kalian tentuin dulu variabelnya, kalian tentukan perumusan persoalan. Next slide. Hmm, dan kalian tentukan fungsi objektif dan kendala, tentukan dalam bentuk standar, dan selesaikan dengan metode simplex. Boleh next slide. Oke, next slide lagi. Oke, dan kesimpulan dari persoalan yang ini adalah jumlah optimal lemari yang diproduksi adalah 13, sofa 5, dan labanya Rp206.000. Mungkin yang soal yang ini, karena emang mirip banget sama soal sebelumnya, bisa jadi latihan kalian buat menguji pemahaman kalian terhadap si simplex method. Tuh, mungkin gitu aja dari gue, bisa dilanjutin sama Hasnan mengenai Big M method dan Two Phase method. Oke, Oke, jadi tadi Ayesha udah ngejelasin tentang metode simplex. Nah, tapi kalau bisa dilihat di soal simplex yang tadi itu, constraint-constraintnya itu masih dalam bentuk menggunakan tanda sama dengan. Nah, Big M dan two-phase method ini itu berguna kalau misalnya constraint-constraint atau kayak ibaratnya rumus-rumus yang ada di soalnya itu pakai lebih besar atau lebih kecil dari, atau lebih besar lebih kecil dari sama dengan gitu. Nah, kenapa? Ini nyambung lagi juga sama materi yang tadi di awal tentang visible areanya itu, visible range-nya itu. Kalau misalnya persamaannya berbentuk sama dengan, kan itu satu garis lurus saja kan. Tapi kalau misalnya berbentuk lebih besar atau lebih kecil dari sama dengan, itu berarti nambah lagi ke sebelum atau setelah garisnya lah. Jadi makin banyak lagi potensinya kan. Nah, makanya ada dua metode ini yang dikembangin untuk menghadapi masalah itu. Nah, caranya itu gimana? Secara garis besar dulu, kalau Big M sama Two Face itu sama-sama mereka nge-introduce artificial variables. Artificial variables itu apa? Basically kita nambah sendiri ke constraint-nya atau ke rumusnya itu variabel-variabel yang untuk kita gunain untuk metode ini. Jadi bisa pakai variabel apa aja, menyesuaikan sama soalnya dulu. Nah, kalau buat di Big M, kita pakai, anggaplah variabel M ini tergantung sama soalnya. Kalau misalnya soalnya itu untuk maximize, berarti kita pakai big M variable, nanti kita pakai konstantanya negatif. Kalau misalnya soalnya nanti buat minimize, nanti konstanta variabel big M itu kita pakai positif. Nah, kalau di two phase, kita nambahin artificial variable. Nah, tapi abis itu artificial variable-nya itu kita jadiin semacam fungsi lagi gitu. Nah, terus yang kita minimize adalah artificial fungsi dari artificial variable itu sendiri. Nah, mungkin kalau masih bingung, kita coba masuk ke contoh soal yang pertama dulu. Boleh next. Oke, ini mungkin penjelasan ulang lagi. Jadi, Big M method itu semacam modifikasi dari metode simplex, di mana kita nambahin suatu variabel, kita denotasikan pakai huruf M. Dan huruf M-nya ini, variabel ini nilainya berapa, itu harus lebih besar dari angka apapun yang ada di permasalahan kita gitu. Jadi kalau misalnya tadi variabelnya itu angka terbesarnya masih dalam bentuk mungkin satuan atau mungkin puluhan, Big M-nya kalau bisa jauh lebih gede dari itu gitu. Jadi kayak kali 10 aja lah kayak variabel atau konstanta terbesar berapa di soalnya. Nah itu ntar jadi nilai M-nya itu. Terus kalau misalnya constraint-nya itu lebih kecil dari sama dengan, itu kita pakai select variables. Kalau misalnya konstantanya itu lebih besar dari sama dengan, itu kita pakai surplus variables. Jadi ibaratnya kalau misalnya lebih kecil dari sama dengan, kita berusaha untuk menutupi kayak kekurangannya. Kalau misalnya pakai surplus variable itu kayak kita buat memberikan kelebihan surplusnya gitu. Nah, nanti pas udah kita masukin semua artificial variables-nya, baru kita jalanin lagi pakai metode simplexnya, coba kita eliminate supaya nilainya itu 0. Nah, mungkin boleh masuk ke contoh soalnya. Next. Oke, ini ada contoh soal yang simple. Lagi. Sorry. Ini boleh di mute kan? Sorry, saya.
Oke, thank you. Nah, ini contoh soal simpel udah gimana cara kita maximize fungsi P yang dimana itu isinya 2x tambah Y. Constraint-nya ada x min Y lebih kecil dari sama dengan 11, x plus 3Y lebih besar dari sama dengan 15, dan lalu ada non-negatif constraint-nya itu ada x dan Y harus lebih besar dari 0. Nah, x min Y ini kan tadi lebih kecil dari sama dengan kan. Maka itu yaudah kita tambahin surplus variabelnya, makanya di plus S1. Terus habis itu kalau buat X plus 3Y kita tambahin artificial variabelnya minus konstantanya gitu kan. Karena dia lebih dari, makanya kita pakai artificial variabelnya kurang, kita kurangin. Terus habis itu yaudah kita dapat persamaannya yaudah kalau misalnya artificial variable A1-nya itu 15 min X dikurang 3Y tambah S2. Nah, nanti kita balikin lagi ke fungsi utamanya, yaitu P sama dengan 2X plus Y dikurang M A1 gitu. A1-nya tadi yang kita dapat dari hasil persamaannya, M-nya ini, nah ini big M-nya. Nah, big M-nya ini kita bisa langsung aja, bisa kita langsung masukin pakai angka, atau kita yaudah kita taruh dulu big M-nya dalam rumusnya, nanti kita masukin angkanya berapa. Tapi for now, for the sake of simplicity, kita belum masukin angkanya dulu, biar kelihatan nih M-nya itu bermainnya gimana. Jadi bisa dilihat, awalnya P sama dengan 2X plus Y dikurang M A1. Terus A1-nya itu kan tadi dapatnya 15 min X min 3Y plus S2. Terus kita kali sama M-nya. Terus jadi nanti dapatnya udah P kurang 2 plus M itu buat X-nya. Terus 1 plus 3M buat Y-nya. Terus plus M buat S2-nya sama dengan 15M. Nah, body next. Nah, habis itu yaudah kita masukin lagi sama kayak masukin ke initial tableau-nya buat ke metode simplex. Dan yang pertama pastinya kita cari konstanta yang paling negatif gitu kan. Nah, di sini kan ada -1, makanya gitu kita blok dulu kolomnya. Habis itu kita cari rasionya mana yang paling positif, yang paling besar dan positif juga. Dan itu adalah 5. Makanya itu yang jadi exit variabelnya. Habis itu kita lanjut lagi ke iterasi keduanya. Udah kita blok 1,33. Terus habis itu kita lihat lagi value-nya, rasionya mana yang paling positif, paling besar. Kayak itu ada 16. Nah, itu yang jadi living variable-nya. Habis itu yaudah pas iterasi ketiga. Nah, ini sebenarnya special case. Jadi kalau misalnya kalian lihat, sebenarnya ini belum belum nol semuanya. Tapi kalau misalnya kita lihat karena udah negatif semuanya di rasionya, berarti udah nggak bisa lagi dan ini udah optimal. Nah, jadinya kita dapat fungsinya itu P-nya maksimal itu 25, di mana X-nya 12, Y-nya 1, dan yaudah S1, S2, A1-nya itu udah sama dengan 0. Itu. Boleh next. Oke, selanjutnya ada two-phase method. Nah, two-phase method ini juga kurang lebih sama, nambahin artificial variable. Dan artificial variable-nya itu kita pakai buat ngubah yang tadinya lebih dari lebih besar dari sama dengan, sama lebih kecil dari sama dengan, supaya bisa jadi sama dengan. Terus yaudah nih, awalnya fungsinya itu adalah kita pengen minimize Z sama dengan 4X1 plus X2 dengan constraint-nya 3X1 plus X2 sama dengan 3, 4X1 tambah 3X2 lebih besar dari 6, X1 tambah 2X2 lebih besar dari 3, dan yaudah non-negatifnya X1 dan X2 lebih dari 0. Terus secara transformnya itu yaudah 3X1 plus X2 kita tambah artificial variable A1 sama dengan 3. Terus 4X1 tambah 3X2 kita kurang S1 ditambah artificial variable A2 sama dengan 6. Kenapa ditambah slack variable? Karena ya tadi dia tandanya itu udah lebih besar dari sama dengan. Makanya karena dia lebih besar, kita coba kurangin gitu kan, pakai min S1-nya. Terus lanjut lagi, X1 tambah X2 ditambah S2 sama dengan 3. Nah, sama kayak tadi juga konsepnya, karena dia kurang dari, makanya kita coba tambahin pakai variable surplus ini buat nutupin kekurangannya dari itu. Terus habis itu kita bisa dapat buat di phase 1 pertama itu adalah tujuan kita buat nge-minimize artificial variable-nya ini. Nah, artificial variable-nya itu A1 kan sama A2. Habis itu yaudah kita dapat dari rumusnya itu kalau misalnya A1 sama dengan min 3X1 min X2. Sedangkan untuk A2 itu min 4X1 min 3X2. Boleh di next. Nah, yaudah ini initial tablonya. Terus sama kayak simplex biasa, kita coba cari mana yang paling negatif dulu buat di kolomnya. Kalau misalnya di sini, sorry.
Oke, udah. Sama kayak tadi, kita habis dapat kolom yang mana berdasarkan dari fungsinya, mana yang paling negatif, terus itu kita lihat lagi dari rasionya. Terus dari yang rasionya yang paling kecil, baru kita apa lakuin kayak tadi row operations buat ngurangin yang baris-baris lainnya. Mungkin boleh di next. Ops, boleh di next. Oke. Nah, ya udah. Kalau misalnya nanti di akhirnya itu kita lihat kalau misalnya dari akhir phase 1 tadi kita lihat kalau misalnya si artificial variable-nya itu udah 0. Nah, kalau misalnya artificial udah 0 baru kita bisa lanjutin lagi dari phase 1-nya itu buat ke phase 2-nya. Jadi itu phase method itu dari nama itu sendiri ada 2 phase. Jadi yang pertama kita minimize dulu artificial variables kita tadi yang A1 sama A2-nya, baru setelah itu udah berdua ada 0, baru kita lanjut ke selanjutnya ke iterasi selanjutnya. Nah, terus ya udah kalau misalnya bisa lihat nih iterasi pertamanya, nih iterasi keduanya, kita bisa dapat kalau misalnya nilai X1-nya itu adalah 0,6 dan nilai X2-nya itu adalah 1,2 dan fungsinya itu dapat minimum value-nya itu di Z sama dengan 3,6 gitu. Jadi mungkin to summarize lagi, Big M sama Two Face itu sama-sama di awalnya kita nambahin artificial variables. Cuman kalau Big M kita berusaha nge-assign sebuah nilai, sebuah konstanta yang lebih besar dari nilai-nilai yang ada di soalnya, yang dimana itu nanti bakal ngebantu kita buat ngurangin atau ngelebihin yang tadinya ada lebih kecil dari sama lebih besar dari di constraint-nya. Sedangkan kalau di two phase method itu kita nambah artificial variable, terus dari artificial variable-nya itu yang kita minimize dulu, baru habis artificial variable-nya udah di-minimize, baru kita lanjut lagi ke metode simplex buat ke fase keduanya lanjutin iterasi-iterasinya lagi. Mungkin itu buat Big M dan Two Face. Boleh di next. Oke, halo semuanya. Ini suara gue kedengeran nggak ya? Halo? Oke, kedengeran aman Masuk. ya. Oke, mungkin di sini gue kenalin nama gue Hilwa, gue dari TI 21 dan di sini gue mau ngelanjutin penjelasan mata kuliah program linear yaitu pada duality analysis. Nah, mungkin di sini teman-teman yang masih bingung duality analysis itu apa? Duality analysis itu merupakan sebuah analisis untuk mengubah masalah dari program linear itu dari bentuk primal menjadi ke bentuk dual. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih perlu diubah bentuk primal ini ke bentuk dual? Salah satu tujuannya itu buat ngelihat apakah hasil dari bentuk primal dan bentuk dual itu merupakan hasil yang sama gitu. Tapi kita mengecek dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi kita bakal mengubah bentuk primal menjadi bentuk yang lain, tapi bentuk ini tuh memiliki inti dan hasil yang sama juga dengan bentuk sebelumnya yang sebelum diubah yaitu bentuk primal gitu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat perbedaan dari bagaimana cara mengubah primal dan kedual. Misalkan nih, primal ini kita ada objektifnya itu memaksimumkan. Nah, kalau misalkan kita ubah bentuk primal ke bentuk dual, tentunya pasti ada objek-objek yang harus berubah juga gitu. Nah, pertama kalau misalkan di primal itu objektifnya memaksimumkan, nah untuk mengubah ke bentuk dual kita harus mengubah objektifnya ini menjadi meminimumkan gitu. Dimana kalau misalkan meminimumkan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, tipe kendalanya itu pasti lebih dari sama dengan 0. Dan tanda variabelnya itu unrestricted. Unrestricted itu maksudnya tidak terhingga gitu dari lebih dari sama dengan 0 nih. Misalkan lebih dari sama dengan 0, oh ya udah angkanya boleh berapa aja. Yang penting dia lebih dari sama dengan 0, kecuali di bawahnya nanti ada constraint lagi yang membatasi kendala lebih dari sama dengan 0 ini gitu. Nah, lanjut juga ke primal objektif yang kedua, yaitu meminimumkan. Kalau misalkan bentuk primalnya itu meminimumkan, kita harus ubah dia menjadi memaksimumkan, di mana bentuk memaksimumkan itu pasti kurang dari sama dengan 0. Sama juga ini bentuknya unrestricted, jadi dia tidak terbatas, tapi tetap aja ada constraint yang harus
bentuknya ini harus bentuk positif. Kalau misalkan tadi udah dijelaskan sebelumnya, setahu gue dijelasin sama Adit, jadi harus X, Y lebih dari 0. Itu kita make sure bahwa angka yang kita kerjakan itu merupakan angka yang positif gitu. Oke, mungkin boleh dilanjut. Nah, ini gue kasih contoh yang gampang diingat aja sama kalian. Jadi gue kasih perbedaan antara gimana bentuk primal itu diubah menjadi bentuk dual. Misalkan bentuk primal itu punya decision variabelnya Cx. Ini drawing gue kelihatan kan ya? Kelihatan. Nah, misalkan decision variabelnya Cx dengan constraint-nya itu tujuannya itu memaksimumkan Z Cx dengan constraint Ax kurang dari sama dengan B dan X kurang dari 0. Nah, gimana sih cara ngubah dia ke bentuk dual? Nah, kalau misalkan kalian bingung, sebenarnya bentuk dual itu simply ngetranspose dari bentuk primal jadi bentuk primalnya kalian transpose. Setelah kalian transpose, maka itu menjadi bentuk dual. Cuma transpose ini tuh nggak sekedar transpose aja. Tadi ada sebelumnya kita ubah tujuannya dari yang maksimum jadi minimum dan juga dari yang lebih dari sama dengan 0 jadi kurang dari sama dengan 0. Nah, bisa dilihat kalau misalkan permasalahan tujuan dari bentuk primal itu kita pindahin ke ruas kanan bentuk dual. Jadi apapun tujuan dari bentuk primal, kalau misalkan ini panjang nih, misalkan CX1 plus HX1. HX, ya udah, gue susah. Ya intinya CX1 plus HX1 gitu. Nah, di sini dia bakal jadi C, dan di sini akan jadi H. Intinya apapun yang berada di tujuan primal itu akan berada di ruas kanannya dual. Gitu. Nah, lanjut juga ke bentuk di sini. Nah, bentuk di sini, kalau misalkan dia kurang dari sama dengan 0, itu bakal berubah jadi lebih dari sama dengan 0, gitu. Berlaku juga ke bentuk dual, dan ke bentuk dual, kalau misalkan tujuan dari bentuk dual ada di sini, misalkan BY, dia juga akan berpindah ke ruas kanannya bentuk primal, gitu. Bisa dilihat, ini di sini ada B, B-nya pindah ke sini. Gitu. Nah, ini simpelnya aja. Karena kalau misalkan kalian listing gitu pakai table, apa aja syarat-syarat dari primal dual, mungkin kalian bakal nggak notice mana sih ruas kiri, mana sih ruas kanan, gimana sih cara berubahnya. Jadi simpelnya coba kalian lihat aja dari dua perbedaan primal dan dual ini. Kalian lihat aja ini X-nya pindah kemana, ini C-nya pindah kemana sih? Kalau pindah ke kanan, oh berarti tujuannya bakal pindah ke constraint, bakal pindah ke ruas kanannya constraint gitu. Terus, oh ini kurang dari sama dengannya bakal berubah jadi lebih dari sama dengan gitu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, di sini ada contoh soal. Mungkin di sini contoh soalnya bakal kita kerja. Mungkin gue mau nanya ke kalian. Dari kalian ini prefer kita kerjain kita kerjain dari awal, mulai dari nol, atau gue ngejelasin hasil yang udah jadi aja. Tuh. Mungkin mulai dari awal aja, Kak. Oke, boleh. Mungkin mulai dari awal ya. Kalau mulai dari awal, gue minta izin share screen boleh, karena gue mau jelasin lewat iPad. Oke, thank you. Sebentar ya. Udah kelihatan belum ya? Nah, udah kelihatan kan ya? Udah, Kak. Oke. Jadi di sini soal pertama nih kita punya fungsi minimize z sama dengan z
15x1 15x2 plus 30x3. Nah, di sini kita punya constraint-nya juga, yaitu 2x1 plus 2x2 plus 3x3 lebih dari sama dengan 30, dan x1 plus 2x2 plus 5x3 lebih dari sama dengan 40. Nah, biasanya yang ditanya di soal-soal itu, pertama, ubah bentuk primal menjadi bentuk dual. Sama kayak yang tadi gue jelasin, sekarang bentuk primal itu yang awalnya memaksimumkan, pasti kita bakal meminimumkan, pasti kita bakal ubah ke maksimumkan. Oke, dan apapun yang ada di ruas kanannya primal, dia akan menjadi tujuan di dual gitu. Nah, karena yang di ruas kanannya di sini ada 30 dan 40, yang akan menjadi tujuan dari dual itu ya si 30 dan 40 ini gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan variabel di primal itu harus beda sama variabel di dual. Karena di sini variabel di primalnya X, maka variabel di dualnya itu bakal jadi Y. Nah, di sini bakal jadi 30 Y1 ditambah 40 Y2. Oke, ini tujuannya kita udah dapet nih. Sekarang kita cari tahu constraint-nya. Gimana sih cara cari constraint bentuk primal ke bentuk dual? Kita udah punya nih constraint dari bentuk primal. Nah, di sini kita bisa pakai cara matriks ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian kerjain di UTS, menurut gue better kalian pakai matriks karena biar kelihatan dari caranya. Tapi kalau misalkan kalian mau cara cepat, kalian bisa tinggal gini aja. Ini, ini constraint 1, ini constraint 2, ini constraint 3. Cuma kan kalau kayak gitu, kalian jadi nggak ada coret-coretannya gitu ya. Jadi better pakai matriks aja di sini. Gimana cara ngerjainnya? 2 Y1 tambah Y2. Lanjut lagi ke sini. 2Y1 tambah 2Y2. Terus 3Y1 tambah 5Y2. Nah, ini dapat nih. Kita udah dapat constraint-constraintnya. Tinggal ruas kanannya ada tandanya, sedangkan kita tahu di sini tanda soal itu lebih dari sama dengan. Nah, kalau kayak gitu kita ubah jadi kurang dari sama dengan. Ruas kanan dari dual itu merupakan tujuan dari primal. Di mana kan tujuan di sini memaksimumkan ada 3 angka nih, 15x1, 15x1, 16x2, dan 30x3. Maka di sini ada 15, 16, dan 30. Nah, jangan lupa juga di sini kan ada constraint X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita ubah nih karena di sini variabelnya cuma Y1 dan Y2, maka Y1, Y2 lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu ini udah selesai. Jadi kalau misalkan kalian diminta buat ubah bentuk primal jadi bentuk dual, jawaban kalian kayak gini, ini udah selesai, ini udah benar gitu. Cuma kadang biasanya kayak yang di PPT dijelasin itu, yang diminta tuh kadang nggak cuma ubah bentuk primal ke bentuk dual, tapi kita harus cari juga apa sih hasil dari bentuk dualnya itu gitu. Solusi dari bentuk dual dan hasil dari bentuk dual dan juga solusi dari bentuk primal. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita kerjainnya pakai simplex method yang tadi udah dijelasin. Mungkin coba kita kerjain bareng-bareng kali ya. Gimana sih cara ngerjain simplex method yang pertama? Simplex method itu yang pertama kita ubah jadi bentuk kanonik dulu ya. Jadi bentuk kanonik, di mana bentuk kanonik itu, misalkan ini maximize W. Bentuk kanonik itu W kurang dari 30Y1 kurang dari 40Y2. Karena di sini ada 3 constraint, maka kita butuh 3 variabel bantuan nih. Jadi ada S1, S2, dan S3. Maka dari itu kurang dari 0 S1, kurang dari 0 S2, min 0 S3 sama dengan 0. Lanjut, masukin juga constraint yang ini.
masukin 2 Y1 tambah Y2 plus S1 sama dengan 15. 2Y1 plus 2Y2 plus S2 sama dengan 16. 3Y1 plus 5Y2 plus S3 sama dengan 30. Nah, setelah dapat bentuk kanonik, langsung kita ubah, kita bikin tabelnya. Kita bikin table buat kita ngerjain. Nah, ini kita masukin angka-angka yang tadi di sini ke tabelnya. Di sini ada 1 min 30, min 40, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 15, 0, 2, 2, 0, 1, 0, 16, 0, 3, 5, 0, 1, 0, 0, 30, 1, 30. Nah, kalau misalkan kayak gini kalian kerjain aja sama kayak kalian ngerjain bentuk simplex yang biasanya gitu. Yang pertama harus dilakuin itu kalian cari kolom kunci yang paling negatif di basis yang W ini. Kenapa? Karena tujuan kita cari kita gimana pun caranya sih W ini tuh nggak boleh ada yang negatif. Nah, karena yang paling negatif di sini tuh 40, maka kolom yang kita kuningin di sini 40. Nah, setelah itu kita cari rasionya. Kita cari rasio dari sini dibagi ke angka-angka yang di sini. 15/1 sama dengan 15, 16/2 sama dengan 8, 30/5 sama dengan 6. Nah, karena yang paling kecil angkanya yang ini, maka ini yang kita kerjain. Yang kita kerjain di sini kita dapat kita dapat baris kuncinya juga, dan kita dapat titik kuncinya di sini adalah angka 5, di mana titik kuncinya ini tuh harus kita ubah menjadi angka 1. Sedangkan yang lainnya ini jadi 0. Oh. Nah, langsung aja kita ubah. Kita ubah pakai gimana cara kita ubah yang B3 ini jadi B3 aksen, biar dia angkanya jadi 1 dari angka 5, berarti kita harus B3 dibagi 5. B2, kita juga bakal ubah yang B2. B2 ini bakal jadi B2 aksen, kita ubah biar angka 2 di sini itu bakal jadi angka 0. Gimana caranya? Yaitu B2 dikurangi 2 kali B3 aksen. Kenapa 2 kali B3 aksen? B3-nya ini kan nanti bakal jadi angka 1 ya. Jadi makanya di sini angka 2 dikurangi 1 dikali 2 gitu. Oke, lanjut ke B1 aksen. B1 aksen itu B1 dikurangi B3 aksen, terus B0 aksen sama dengan B0 ditambah 40 B3 aksen. Biar angka-angka yang ada di sini tuh bisa jadi 0 gitu. Oke, langsung aja kita kerjain B3 aksen. Nah, B3 aksen 0 dibagi 5 berapa? 0. 3 dibagi 5, 3/5. 5 dibagi 5, 1. 0 dibagi 5, 0. 0 dibagi 5, 0. 1 dibagi 5, 1/5. Dan 30 dibagi 5, 6. Oke, lanjut ke B2. B2 angka awalnya itu yang ini. Kita coba tulis dulu. 0, 2, 2, 0, 1, 0, 16. Nah, ini dikurangi 2 kali B3. B3 kan yang di sini, B3 aksen. B3 aksen kan yang di sini ya. Berarti dikurangi 2 kali 0, dikurangi 2 kali 3/5, 6/5, dikurangi 2 kali 1, 2, dikurangi 2 kali 0, 0, dikurangi 2 kali 0, 0,
dikurangi 2/5, dikurangi 2 kali 6, 12. Hasilnya berarti 0, ini 10/5 dikurangi 6/5, hasilnya 4/5, ini 0, 0, 1, min 2/5, 4. 4/5, 0, 0, 0. Oke. 0, 2, 2, 0, 1. 0, 16. Oke, lanjut ke B1. Nah, B1 di sini angka-angkanya ada 0, 2, 1, 1, 0, 0, 15 ya. Ini dikurangi B3 aksen, berarti dikurangi 0, kurang 3/5, kurang 1, kurang 0, kurang 1/5, kurang 16. 1, 2, 3, 4, 5. 1 kurang 1, 1 kurang 0, 0 kurang 0, oh sorry, berarti di sini 0 kurang 0. 0 kurang 0, 0 kurang 1/5. Hasilnya di sini ada 0, 7/5, 0, 0, 0, min 1/5, 9. Lanjut lagi ke yang B3 ya. B3, B0. B0 aksen, ini angka-angkanya di sini ada 1, min 30, min 40, 0, 0, 0, 0. Nah, ini ditambah 40 B3, berarti ditambah 40 kali 0, 0, 40 dikali 3/5, terus 40 kali 0, 40 kali 0 juga, tambah 40 kali 1/5, itu 8 ya, terus tambah 4. Oh, sorry, di sini juga masih 0. Tambah 0, tambah 40 kali 1/5, 8, tambah 40 kali 6, 240. Maka hasilnya ada 0, min 6, 0, 0, 0, 8, 240. Nah, kita udah dapet nih setelah kita transformasiin yang pertama. Nah, setelah ini kita masukin lagi ke table yang kedua, yaitu table yang udah ditransformasiin. Wait. Nah, setelah kita masukin hasil transformasi tadi ke tabel, jadi kayak gini. Nah, tapi kita lihat ternyata di variabel W-nya ini masih ada angka yang negatif nih di sini min 6. Berarti belum selesai dong pengerjaan kita. Kita lanjut lagi, berarti ini kita dapat kolom kuncinya di sini. Balik lagi kayak tadi, kita cari, kita bagi rasionya. Kita bagi rasionya jadi 9 dibagi 7/5, 4 dibagi 4/5, 6 dibagi 3/5. Di sini sama dengan 45/7, 5, 10. Nah, di sini kita cari lagi angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil itu di sini ada 5. Nah, 5 ini bakal jadi tadi titik kuncinya. Nah, titik kuncinya ini bakal kita jadiin 1. Pokoknya angka 4/5 ini harus jadi 1. Sedangkan angka yang lain itu jadi 0. Nah, sama kita kerjainnya kayak tadi juga. Kita ubah lagi
variabel B2 aksen. Jadi B2 double aksen itu yaitu B2 aksen dikali 5/4. Lanjut yang lain kita ubah juga biar angka-angkanya di sini jadi 0. Itu ada B0 double aksen yaitu B0 aksen ditambah 6 dari B2 aksen. Terus lanjut lagi ada B1 double aksen sama dengan B1 aksen dikurangi 7/5 B2 double aksen. Ada juga B3 aksen sama dengan B3 double aksen sama dengan B3 aksen dikurangi 3/5 B2 double aksen. Nah, ini kita kerjain satu-satu. Kita lihat variabel dari B2 aksen. B2 aksen itu ada 0 B2 aksen dikali 5/4. Langsung aja ya. B2 aksen dikali 5/4. 0 dikali 5/4 sama dengan 0. 4/5 dikali 5/4 sama dengan 1. 0 dikali 5/4 sama dengan 0. Terus 0 dikali 5/4 lagi sama dengan 0. 1 dikali 5/4 sama dengan 5/4. Min 2/5 dikali 5/4 itu setengah ya. Sama 4 dikali 5/4 itu sama dengan 5. Nah, kita dapat nih variabel B2 aksennya. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang B0. B0 ini adalah B0 aksen, double aksen ini adalah B0 aksen ditambah 6 kali B2 double aksen. Nah, kita list dulu angka B0 aksennya. B0 aksennya di sini ada 1, min 6, 0, 0, 0, 8, 2, 40. Kita tambah 6 kali B2 aksen, tambah 6 kali 0, tambah 6 kali 1, tambah 6 kali 0, tambah 6 kali 0, tambah 6 kali 5/4, tambah 6 kali ini min setengah ya, min setengah, tambah 6 kali 5. Nah, ini hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 15/2, 5, sorry, 0, 0. Nah, ini 15/2, 5, 270. Lanjut lagi ke variabel selanjutnya. Di sini ada B1 double aksen, yaitu B1 aksen dikurangi 7/5 B2 double aksen. Nah, B1 aksennya kita list dulu. Tadi ada 0. Di sini di tabel atas ada 0, 7/5, 0, 1, 0, min 1/5, dan 9. Dikurangi 7/5 dari B2 double aksen. Nah, jadi dikurangi 7/5 kali 0, dikurangi 7/5 kali 1, dikurangi 7/5 kali 0, dikurangi 7/5 kali 0, dikurangi 7/5 kali 5/4, terus dikurangi 7/5 kali min 1/2, dan dikurangi 7/5 kali 5. Nah, hasilnya di sini ada 0, ini juga masih 0, 0, 0, 7/5 kali 5/4 itu 7/4, ini itu setengah, dan ini itu hasilnya 2 ya, 9 kurang 7. Lanjut ke variabel yang terakhir. Variabel yang terakhir itu B3 aksen. Di sini angka dari B3 aksen itu ada 0, 3/5, sorry. Ada 0, 3/5, 1, 0, 0, 1/5, dan juga 6. Nah, ini kita kurangin dari 3/5 dari B2 aksen, yaitu min 3/5 kali 0, 3/5 kali 1, 3/5 kali 0, 3/5 kali 0, min 3/5 kali 5/4, 3/5 kali min setengah, dan juga 3/5 kali 5 ya. Hasilnya di sini ada 0, 0, 1 kurang 3/5 itu
1 kurang 3 per 5 kali 0 itu 0. Ini juga 0. Min 3 per 5 kali 5 per 4 itu min 3 per 4. Ini setengah. Dan ini tuh 3. Nah, udah dapet. Kita masukin lagi ke tabelnya. Kita masukin ke tabelnya. Udah dapet di sini tabelnya. Nah, bisa kita lihat di sini semua di variabel W-nya itu udah positif ya. Jadi kita nggak perlu transformasi hasil-hasil di sini lagi. Kita nggak perlu ubah hasil yang ada di tabel ini karena semuanya udah positif gitu. Jadi di sini kita bisa lihat langsung hasilnya. Kalau misalkan W-nya itu sama dengan 270. W-nya ini 270. Terus kita juga bisa lihat kalau misalkan hasil dari Y1 dan Y2-nya itu sama dengan 5 dan 3. Nih, Y1-nya sama dengan 5, Y2-nya sama dengan 3. Nah, mungkin kalian ngerasa di sini udah selesai nih, udah selesai. Tapi ternyata metode ini tuh masih hasil dari dualnya. Hasil dari dualnya gimana kita make sure kalau misalkan dualnya itu udah sama dengan hasil primal. Nah, di sini hasil primal yang bisa kita cari adalah di sini S1, S2, dan S3. Di mana S1, S2, dan S3 ini merepresentasikan X1, S1 sama dengan X1, S2, X2, dan S3 itu X3. Karena di sini S1 ini adalah variabel yang membantu untuk mencari berapa sih nilai X gitu. Nah, bisa dilihat X1-nya berarti di sini adalah 0, X2-nya adalah 5 per 2, dan X3-nya adalah 5 gitu. Nah, cara make sure apakah hasil yang gue kerjain ini udah bener gitu, 270. Di sini kan kita dapat angka 270 ya. Nah, gampang banget ini tinggal masukin variabel X1 sampai X3 ini ke model awal kita. Di mana model awal kita itu kan tadi Z sama dengan 15X1 tambah 16X2 tambah 30X3. Masukin tuh 15 kali 0 tambah 16 kali 15 per 2 dan juga 30 kali 5. Dimana ini 0 tambah 120 tambah 150 ya. Jadi 270. Nah, bisa dilihat kan kalau misalkan ternyata hasil dari dualnya 270 itu sama dengan hasil dari primalnya 270. Berarti kalau kayak gini, Z minimumnya yang dari soal sama dengan W maksimum dari dual. Ini primal, ini dual. 270 sama dengan 270. Kalau misalkan kayak gini, berarti hasil yang kalian kerjakan itu udah benar gitu. Oke. Mungkin gue stop share, kita balik ke PPT kali ya. Nah, ini soal kedua, ini sebenarnya sama aja. Cuma constraint-nya adalah di sini yang mau gue kasih tahu, kalau misalkan kalian nemu soal primal, meminimumkan, tapi di sini masih minimum, berarti ini kalian ubah dulu dua ini jadi maksimum, setelah itu baru kalian dualin gitu. Ini boleh dicoba dikerjain sama kalian, mirip-mirip sama yang tadi, tapi bedanya di constraint-nya aja gitu. Oke, mungkin sekian dari gua. Pemaparannya boleh dilanjut ke selanjutnya. Terima kasih. Oke, makasih Wak. Makasih teman-teman ASEP lainnya udah memaparin soal materi-materi kita. Mungkin sebelum selesai, kita bisa mulai Q&A session. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya bisa langsung. Ada yang mau nanya? Boleh, Jeremy. Tentang apa?
nanti disebutin tentang apa ya. Oh iya Kak, kalau Kak, lain lagi jadi T22. Nah, Kak, aku mau nanya dong yang tadi di duality ya kalau nggak salah itu. Di duality terus yang pokoknya barusan banget deh di soalnya Kak Hilwa. Itu kan tentang meminimumkan kan. Terus kan yang maksimumkan itu maksudnya gimana ya, Kak? Soalnya masih bingung situ deh. Yang di slide PPT bukan? Iya Kak, Atau iya. yang di Good Notes? Yang Yang di di PPT ya? Oke. Mungkin boleh di share screen. Yang slide tabel bener gak? yang ini Kak, yang ini ya, benar. Oh, yang ini oke. Nah, di sini tuh kita dapat soal meminimumkan. Berarti biasanya minimize kan? Minimize fungsinya ini. Nah, sebenarnya ini tuh di materi dasarnya banget. Kalau misalkan meminimumkan itu berarti kendara constraint-nya itu harus lebih dari sama dengan. Nah, kebalikannya, kalau misalkan memaksimumkan, constraint-nya itu harus kurang dari sama dengan. Tapi kadang-kadang, itu kan bentuk yang paling simpel ya. Bisa aja dosen tuh iseng kayak, gue pengen ngasih soal meminimumkan, tapi constraint-nya lebih dari sama dengan. Padahal constraint lebih dari sama dengan itu adalah constraint dari memaksimumkan gitu. Nah, sorry, maksudnya constraint-nya kurang dari sama dengan gitu. Karena kan kalau meminimumkan itu, constraint-nya harus lebih dari sama dengan. Sedangkan kalau memaksimumkan, constraint-nya harus kurang dari sama dengan. Kenapa constraint-nya itu berlawanan dari tujuan soalnya? Karena namanya juga kan constraint kan. Constraint itu kendala. Kendala yang tujuannya itu pasti berbeda dengan tujuan dari soalnya. Orang tuh soalnya aja minta dia meminimumkan, tuh. Nah, di sini kan kurang dari sama dengan. Kita harus ubah dia jadi lebih dari sama dengan, biar constraint-nya itu nggak sejalan dengan soalnya gitu. Nah, gimana cara ubah ini dari kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan? Ini tuh dikali minus, teman-teman semua. Jadi, min 5x1 tambah x2 min 2x3 lebih dari sama dengan min 5. Ini juga yang atas itu min x1 kurang x2 tambah x3 lebih dari sama dengan min 10. Nah, kalau misalkan kayak gitu berarti soalnya udah bener dong, meminimumkan dengan constraint yang lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Setelah itu baru kita bisa kerjain dan ubah soal primalnya itu jadi soal dual gitu. Mungkin menjawab nggak? Atau gue ngejelasinnya agak belibet ya? Aman Kak, udah ngerti Kak. Thank you Kak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin yang lain masih ada yang mau nanya. Kita masih open for questions. Boleh, Moza. Oke, kenalin Kak, aku Moza. Aku mau nanya aja tuh yang tadi baru dijelasin. Itu kan kalau nggak sesuai gitu tinggal dikali -1. Cuman kalau gitu kan RHS-nya jadi minus gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah diajarin kalau RHS-nya nggak boleh minus. Itu gimana Kak? Nah, setahu gue RHS nggak boleh minus itu kalau misalkan dia ngerjain metode simplex yang cuma simplex aja. Tapi kalau misalkan duality ini kan kita cuma mencoba mengubah dari bentuk simplex ke bentuk dual kan, di mana bentuk simplexnya itu emang udah positif angkanya. Tapi di sini kita ubah ke bentuk dual tuh buat cari tahu apakah ada bentuk dual yang hasilnya itu sama dengan bentuk primal gitu, untuk make sure bahwa dengan cara lain kita mendapatkan hasil yang sama gitu. Tapi kan dari bentuk awalnya itu masih positif, jadi itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian ngerjain sensitivity yang sensitivity sensitivity bukan sensitivity apa simplex. Nah, kalau misalkan kalian ngerjain simplex yang biasa itu emang nggak boleh dikenegatifin karena bentuk awalnya kan harus tetap positif gitu. Kira-kira ngejawab nggak? BTW kalau misalkan penjelasan gue ada yang salah dan kalian dapat insight yang benar gitu, boleh ditambahin atau dikoreksi ya. Oh, berarti kalau di primal RHS-nya nggak boleh negatif. Kalau di dual nggak apa-apa. Iya gitu. Oke, iya Kak, menjawab Kak. Makasih Kak.
Oke, mungkin masih ada yang mau nanya lagi. Buat materi yang lain juga nggak apa-apa. Kita masih open for questions ya. Oke, kira-kira kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi ya. Oke, mungkin kita boleh dokum dulu sebelum selesai. Yang lain boleh on cam. Recordingnya boleh di stop, Fiona.